Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT, dan video kali ini adalah soal performa desktop volume 30. Jadi performa desktop yang hadir di volume 30 ini adalah, atau beberapa orangnya udah kerja gitu, pegawai swasta. Tapi menurut saya ada beberapa teman-teman di sini yang menghadirkan atau mengirimkan performa desktop dan setupnya ini sungguh menginspirasi. Wah, jadi penasaran ya. Kira-kira menurut kalian nanti kasih aja di kolom komentar nomor berapa yang paling keren dan paling menginspirasi. Nanti saya juga punya jawabannya sih, tapi saya kasih jawabannya di akhir video. Kalian komentar aja nanti di bawah, apakah sama dengan jawaban saya atau berbeda gitu. Oh ya, terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah ngirimkan performa desktopnya, setupnya cukup baik, cukup banyak, cukup lengkap juga gitu. Jadi saya punya banyak pilihan untuk ditampilkan lagi di performa desktop selanjutnya. Oke, kita langsung saja cari tahu siapa yang nongkrong di volume 30 ini. Oke, tunjukkan performamu. Kamu yang lagi cari memori RAM kenceng, harga bersahabat, XPG punya solusinya. Ini adalah XPG Gamix D10 dengan dua varian warna heatsink yang bisa diandalkan untuk overclock dengan adanya XMP 2.0 yang memudahkan untuk overclock. Banyak pilihan size yang ditawarkan ya, mulai dari 4GB up to 16GB. Yang saya pegang ini kebetulan speednya 2666 MHz 2x8GB, namun saya overclock hingga 3333 MHz CL16 dengan voltase 1,3 volt. Untuk dipakai harian lancar-lancar aja, selama ini nggak ada masalah. Dijalankan di platform AMD atau Intel jelas nggak masalah, sah-sah aja. Heatsink seperti sirip Dragon dan ada polet garis diamond yang menambah ketampanan. Walaupun nggak ada RGB-nya, RAM ini tetap terlihat elegan. Apalagi heatsink ini sudah teruji cepat menghempaskan panas saat memori ini bekerja keras. Harga yang ditawarkan di e-commerce Indonesia banyak variannya. Kalian bisa cek di deskripsi sebelum kehabisan. Performa PC yang pertama datang dari Rangga Wijaya. Umurnya 26 tahun, dia adalah seorang pegawai swasta. Mulai dari setupnya ya, di sini terlihat minimalis penuh dengan RGB. Kabel-kabelnya juga berusaha disembunyikan di belakang meja. Tapi ya gitu deh, gampang-gampang susah kalau urusan kabel manajemen. Semua peripheral ini disimpan di atas meja. Lengkap mouse, keyboard, headset, mic juga termasuk monitor LG LED 24MP59G ini. Lalu yang menarik di sini ada speaker Bolt T550S yang di atasnya disimpan mini akuarium. Keren-keren nih. Ikannya bisa sambil ngeliatin RGB yang ada di dalam casing Aerokultur ini. Nah, di dalam casingnya ini ditandemkan Intel Core i5 9600K dengan motherboardnya MSI H310, RAM Corsair Vengeance 2x8GB, dan VGA card-nya MSI Ventus RTX 2060 6GB. Dan untuk power supply-nya di sini menggunakan Cooler Master MOE 650W. Rangga kirimin setup dan tesnya tuh sangat lengkap sekali. Wih, mantap nih, seperti ini. Makasih banget nih, udah lengkap banget. Dia juga sedikit cerita tentang pengalaman pertama punya PC, tapi ceritanya panjang sekali nih. Kalau saya bacakan ya, jadi saya tampilkan aja di layar. Kalau kalian mau baca silahkan di pause atau nanti cek di deskripsi. Oh ya, dia kirimin juga foto dirinya dan calon istrinya. Wah, semoga langgeng sampai menikah nanti ya. Amin. Singkat cerita, setelah dia lulus dari universitasnya, Rangga langsung bekerja nih. Alhamdulillah setelah 5 tahun bekerja, Rangga akhirnya bisa rakit PC dari penghasilannya sendiri. Totalnya 19.600.000-an. Wow, besar juga ya. Rinciannya kalian bisa simak di layar juga. Siapa tahu bisa menjadi referensi kamu kalau mau ngerakit PC. Berikut adalah hasil Cinebench R15 dan R20. Saya tampilkan di layar. Oke, kita lanjut aja ke pengetesan gaming yang dikirimkan oleh Rangga. Seperti ini.
Performa PC yang kedua datang dari Yudo Saputra, umurnya 26 tahun, dia tinggal di Jakarta dan bekerja sebagai karyawan swasta juga. Dia sedikit cerita nih, saya bacakan sedikit. Setup ini nantinya bakalan dibongkar karena akan pindah rumah. Jadi untuk kenang-kenangan nih, disubmit ke Show Off Performa Desktop Sekilas IT. Ceritanya sih cukup panjang ya, nanti saya simpen di deskripsi kalau mau baca nih kalian. Tapi kalau misalkan enggak juga boleh pause di sini karena ceritanya ini cukup menginspirasi nih. Mantap. Lanjut, di sini saya tertarik dengan desain dindingnya ini ya. Yudo cerita nih, semua menggunakan bahan yang mudah dicari seperti styrofoam yang harganya 5 ribuan. Jadi totalnya nih nggak nyampe 100 ribu gitu. Termasuk lem, cutter, dan lain-lain. Pokoknya murah meriah. Tinggal kreativitas kita aja katanya, seperti itu. Nah, yang cukup mahal hanya dari aksesoris LED stripnya aja. Habis sekitar 450 ribuan. Tapi ya terbayar lah dengan hasil yang tampak dari jauh ini. Kalau saya lihat ya, seperti room atau ruangan turnamen e-sport gitu. Wah, elegan banget gitu. Coba, kasih komentar deh. Bagaimana pendapat kalian ketika melihat ruangan ini? Kasih komentar di bawah. Di sini tuh memanjang sampai ke atas juga ya si aksesorisnya ini. PC-nya juga ada di atas dinding. Kalian kalau misalkan main ke ruangan ini pasti bakalan betah gitu. Pengen foto-foto ya, yakin deh. Desain ruangannya ini Yudo kasih nama yakni Cyberjunk Project. Dia juga pernah ikutan setup war dari channelnya Tech Source dan dia juga mendapatkan cenderamata. Wih, keren ya, mantap. Kabel manajemennya juga sangat tersusun rapi dan tersembunyi. Di sini dia menggunakan 3 monitor Samsung CF24 yang dipasangkan di satu bracket. Lalu periferalnya dari Logitech semua, ada mouse G900, keyboard G810, headset G633. Ada juga mic lengkap dengan standnya, ya jaga-jaga kalau mau live streaming. Untuk casingnya dia menggunakan dari Thermaltake Core P1 yang di dalamnya ditanamkan Ryzen 7 2700X dengan motherboard ROG Strix X470i. RAM-nya Jaskel Trident Z 16GB 3600 MHz dan untuk PGA card-nya dia baru beli katanya. Ini tuh RTX Founder Edition 2080. Wah, PGA langka sih ini di Indonesia ya. Lalu untuk power supply-nya dia menggunakan dari Thermaltake juga yakni PF1 850W Platinum RGB. Lalu ada beberapa aksesoris di dalam casingnya ini. Jadi total PC-nya Yudo katakan ini sekitar 28 jutaan. Ya kurang lebih seperti ini. Kalian bisa lihat lengkapnya di layar ini. Tidak hanya keren setupnya, tapi performa PC-nya juga udah mantep. Dia kirimkan hasil Cinebench R15 dan tes gamenya seperti ini. Performa PC yang ketiga datang dari Arsyad. Umurnya 20 tahun, asal dari Pasir, Kalimantan Timur. Dia adalah seorang guru olahraga. Nah, ini juga cukup memberikan inspirasi karena Arsyad membangun komputer ini dari PC sekolah yang rusak dan nggak terpakai. Daripada nggak digunakan, PC-nya disimpan di gudang sekolah, akhirnya Arsyad cek satu persatu komponennya. Alhamdulillah, ada beberapa komponen yang masih bisa digunakan, seperti hard disk, RAM, dan prosesor.
Semuanya itu masih bisa jalan normal katanya. Awalnya komputer itu pakai Pentium G465, soketnya LGA 1155. Lalu Arshad upgrade ke Core i5 3470 karena soketnya masih sama ya, 1155. Ditambah lagi PGA card Colorful GTX 1650, lalu setupnya ini terlihat lebih keren. Nggak kelihatan kalau sebagian komponennya ini dari hasil komputer rusak di gudang sekolah. Ya, ini tertutupi sama RGB dari casing GameX Aero ini ya. Lalu fan-nya NYK RGB gitu. Jadi ya terlihat modern aja gitu. Lumayan ini bisa lebih hemat kan? Jadi nanti katanya mau beli atau nambah SSD biar lebih kenceng. Harga komponennya di Kalimantan agak mahal katanya dibandingkan harga di Pulau Jawa. Jadi Arshad kasih rinciannya seperti ini. Untuk Pro PC, Arshad kirimkan beberapa gamenya dan kalian bisa lihat performanya. Performa PC yang keempat datang dari Dimas, asal Batam, Kepulauan Riau. Dia bekerja di perusahaan pancing. PC ini dipakai untuk kebutuhan kerja dan entertain atau hiburan aja. Posisi monitornya ada di atas meja ya. Ini monitor XP 24 inch. Jadi kelihatannya seperti bertingkat. Dipakein penyangga tambahan kayu nih. Takutnya monitornya jatuh gitu. Ya ini kreativitas sendiri. Lanjut, di sini ada mouse keyboard dari Logitech G213 dan G102. Headsetnya dari Rexus HX25. Lampu belajar warna putih ini menambah nilai estetika, jadi terlihat menarik aja gitu setupnya. Meskipun kabel di tembok masih terlihat jelas yang menuju ke casing Cube Gaming Keigen ATX ini. Yang di dalam casing ini ditanamkan prosesor Intel Core i3 9100F, motherboardnya Gigabyte H310 dan RAM 2/8 GB. Dan tambahannya lagi ada PGA card dari Inno3D GTX 1650. Untuk power supply-nya menggunakan Aerocoolux 550 watt yang dibantu sama UPS APC 650 VA. Total keseluruhan PC-nya dan peripheral ini berkisar di 11 jutaan. Rinciannya kalian bisa perhatikan di layar ini. Dimas hanya kirim Cinebench R15, tapi nanti bakalan kirim tes gamenya. Ya mudah-mudahan bisa cepat dan bisa ditampilkan sekarang gitu. Seperti ini. いつになったらお姉ちゃんみたいに背が高くなるんだろう。 Performa PC yang kelima datang dari Nicholas Lapin, umurnya 20 tahun. Dia datang dari Kota Metro Lampung. Kebetulan di sini dia sudah bekerja ya sekarang, jadi bisa ngumpulin uang buat beli PC walaupun second. Nicholas nggak terlalu paham PC nih, jadi dia beli langsung jadi. Yang penting hasil kerja keras sendiri, apapun speknya ya terasa puas aja gitu. Semuanya second di dalam casing Future Neo ini. Yang lawas ya. Di dalamnya ini ada Intel Core i3 3220, motherboardnya Maxsun H61, RAM 2x4 GB dan PGA-nya GTX 1050 2 GB.
Lalu udah ada storage SSD 120 GB ditambah hard disk 500 GB dan power supply-nya ini X Korea. Lalu ada bonus lagi nih, antena Wi-Fi. Total keseluruhannya katanya 4,1 jutaan. Dia nanya apakah worth it dengan budget 4,1 jutaan dengan spesifikasi yang barusan disebutkan. Kalau kalian punya saran atau masukan kira-kira worth it atau enggak, kasih komentar aja di bawah. Nah, untuk lengkapnya kalian bisa cek di layar ini. Lalu dia hanya tes game GTA 5 saja seperti ini. Nah, bagaimana teman-teman setelah melihat performa desktop dari kelima yang barusan nongkrong di volume 30? Menurut saya sih, performa PC nomor 2 cukup menginspirasi ya. Desainnya cukup bagus, terus dekornya juga cukup kreatif lah gitu. Meskipun tidak menggunakan bahan-bahan yang mahal, katanya seperti itu. Dan ini juga bisa dicontoh di kamar kalian, mungkin bisa diikutin seperti ini, jadi terlihat lebih keren, seperti di ruangannya atau di roomnya atlet-atlet e-sport saat turnamen. Wih, keren deh, mantap pokoknya. Oke, jadi saya tunggu kreativitas kalian lagi yang bakalan nongkrong di performa desktop selanjutnya. Ya mungkin nanti bakalan ada yang lebih keren lagi, lebih mewah lagi, dengan budget yang sangat minim sekali, ya siapa tahu gitu kan. Bisa menjadi inspirasi orang banyak gitu. Oke, segitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.